Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani. Saya di sini izin mempresentasikan tentang tugas pengantar teknologi dan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi eh, dengan dosen pengampu Nanang Abdurrahman MKom. Di sini materi yang saya akan presentasikan yaitu sistem informasi dan teknologi informasi. Baik, saya langsung bahas aja. Di sini dari sistem informasi ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi, yang kedua yaitu tujuan sistem informasi, yang ketiga yaitu fungsi sistem informasi, yang keempat komponen sistem informasi, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah kombinasi yang membentuk sistem guna mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Disebut juga sebuah sistem. Komposisi ini juga memerlukan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendukung kombinasi kerja itu. Nah, komponen-komponen itu bekerja dengan saling menginteraksi untuk membentuk sebuah kesatuan sistem yang mana nantinya bisa menghasilkan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Itu. Kemudian secara sederhana, pengertian sistem informasi bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mana terdiri dari teknologi atau alat, media yang digunakan, prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang di dalamnya bekerja sebagai sebuah kombinasi untuk membuat sistem yang terorganisir. Kemudian, tujuan dari sistem informasi. Nah, sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau sering disebut user. Nah, untuk menampilkan data yang valid dan sesuai, maka kita perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Nah, apa saja nih? Ya, yang pertama, data tersebut harus relevan dan tepat sasaran. Nah, gitu. Data tersebut ya kita harus membuat data tersebut harus relevan gitu. Kemudian tepat waktu dan efisien. Nah, artinya tepat waktu di sini kita untuk membuat sebuah informasi itu harus tepat pada waktunya. Jangan sampai contohnya nih kita membuat sebuah sistem informasi ini untuk bulan November, kita malah dibuat di bulan Desember. Nah, yang ketiga yaitu tepat sasaran atau akurat. Nah, sasarannya itu untuk siapa? Misalkan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, itu informasinya harus jelas gitu. Kemudian ada fungsi dari sistem informasi. Nah, yang pertama itu mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Nah, ini berguna untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi bisnis. Kemudian yang ketiga itu untuk menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat yaitu memberikan aksesibilitas yang baik kepada para pengguna. Pengguna siapa nih? Pengguna informasi tersebut gitu. Yang kelima itu dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada komponen sistem informasi. Nah, yang pertama yaitu hardware. Nah, hardware itu adalah sebuah perangkat keras ya meliputi berbagai piranti fisik yang dibutuhkan guna mendapatkan dan mengolah data informasi. Contohnya komponen ini adalah komputer, mouse, keyboard dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak atau sering bisa disebut software. Nah, software ini bisa juga disebut sebagai program. Nah, apa itu software? Software ini adalah kumpulan instruksi-instruksi untuk membuat perangkat keras ini bisa mengolah data yang
dapatkan atau data yang dibutuhkan gitu. Nah, software ini bisa ada berbentuk sistem operasi, software aplikasi, software dari ya pokoknya kumpulan instruksi-instruksi untuk menjalankan hardware lah begitu. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur. Nah, prosedur ini yang mana merupakan aturan yang digunakan untuk mengolah atau memproses data yang didapatkan guna menghasilkan output yang digunakan. Begitu. Kemudian lanjut ke yang keempat. Mana nih yang keempat? Nah, ini sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini mengoperasikan dua komponen yang bekerja berdasarkan prosedur yang ditentukan. Nah, manusia ataupun sumber daya manusia inilah yang akan bertanggung jawab secara penuh. Jadi, untuk menjalankan perangkat keras, software, prosedur itu pasti membutuhkan sumber daya manusianya gitu. Kemudian yang kelima yaitu database. Nah, database ini merupakan komponen ataupun hasil data yang dikumpulkan dari berupa hubungan, tabel, dan bentuk yang lain yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Yang keenam itu jaringan komputer. Ada juga komponen yang terakhir. Nah, komponen komunikasi dan jaringan komputer ini merupakan sebuah sistem penghubung yang membuat atau bisa digunakan untuk diakses secara bersamaan dan diakses oleh banyak pemakai. Lanjut, beberapa komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu sebagai informasi manajemen. Nah, sebuah sistem perencanaan yang melibatkan berbagai internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis. Nah, ini pasti berguna dalam sistem informasi di dunia bisnis ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai informasi eksekutif. Ini untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior untuk menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang ketiga yaitu sebagai pemrosesan transaksi. Ini untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan gitu. Kemudian contoh penerapan sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penerapan sistem informasi. Ada yang pertama dari e-commerce. Nah, e-commerce ini termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi bisnis. Jadi di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli ataupun jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web begitu ataupun mobile gitu. Nah, contohnya apa saja nih? Ada Tokopedia, ada Amazon, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua yaitu e-learning. Nah, e-learning ini ada dalam bidang pendidikan. E-learning merupakan sistem informasi untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data pendidik, dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikannya. Kemudian Fleet Management System. Fleet Management System ini merupakan informasi yang membantu proses monitoring pada armada logistik nih. Jadi pengerjaan ini memonitoring pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Kemudian ada Knowledge Work System. Nah, knowledge ini yaitu sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan begitu. Kemudian ada Office Work System. Office Work System ini merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Kesimpulannya, sistem informasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mencapai proses bisnis di era industri 4.0
ini ya Allah susah banget bahasa Inggris ya. Sehingga Anda perlu memastikan setiap aspek dan kebutuhan untuk membangun bisnis yang telah sesuai dengan sumber daya yang kita miliki sehingga kita dapat mengambil keputusan akhir secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian kita masuk ke sub pembahasan yang kedua yaitu teknologi informasi. Yang akan saya bahas yaitu pengertiannya, kemudian tujuan teknologi informasi, kemudian fungsi teknologi informasi, kemudian manfaat teknologi informasi, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, pengertian teknologi informasi. Nah, secara umum pengertian teknologi informasi ini adalah menjadi suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak ataupun software. Nah, menurut ITTA atau kepanjangan dari Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, atau dukungan manajemen sistem informasi berbasis komputer. Nah, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, tujuan dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena kebutuhannya pemecahan masalah, ini membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini akan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Kemudian fungsi teknologi informasi di sini ada menangkap, ada pengolah, proses data masukan, ataupun menghasilkan sesuatu. Nah, menangkap di sini dapat diartikan sebagai penginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan sebagainya. Kemudian menangkap di sini artinya ini akan menerima informasi dari berbagai piranti perangkat keras, yaitu contohnya mic, keyboard, scanner. Kemudian ada lagi pengolah. Nah, pengolah di sini adalah mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Jadi ketika sudah menangkap, nah fungsinya itu adalah mengolah. Jadi misalkan ketika kita mau menyekan itu fungsi ini ada menangkap gambar. Nah, proses penangkapan gambarnya itu adalah processing ataupun pengolah gitu. Kemudian ada proses data masukan. Nah, pengolahan ataupun pemrosesan dapat berupa konversi, itu pengubahan data ke bentuk lain, kemudian analisis kondisi, perhitungan ataupun kalkulasi, sintesis atau penggabungan segala bentuk data dan informasi. Kemudian fungsi generasi adalah di mana teknologi berperan sebagai alat mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Kemudian penyimpanan ataupun storage. Nah, storage ini merupakan fungsi teknologi informasi untuk merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Kemudian ada pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Kemudian transisi atau transmission, fungsi teknologi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi melalui lokasi jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data dari penjualan dari user A ke user lain. Kemudian fungsi manfaat teknologi informasi. Nah, di sini ada untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan terutama komputer membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Kemudian untuk industri manufaktur, teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Kemudian untuk bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas
dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju. Kemudian untuk militer dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal dan mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Kemudian untuk teknik dan pembangunan, teknologi informasi bisa digunakan untuk mempelajari struktur tanah, angin, juga cuaca. Kemudian untuk kesehatan atau kedokteran bisa memanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil semua organ tubuh dengan komputer, mengambil gambar maksudnya ini. Kemudian untuk pemerintahan, teknologi informasi bisa diaplikasikan dalam mengolah suatu data informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, untuk hiburan dan permainan, teknologi informasi bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, juga juga eh, juga audiovisual supaya menjadi baik dan lebih menarik. Nah, kesimpulannya, penjelasan yang tadi pastinya sudah cukup lengkap nih untuk menambah wawasan kita tentang teknologi informasi. Adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah hardware, software, dan brainware. Nah, brainware ini bisa juga kecerdasan yang ada pada manusia ataupun user. Nah, data, informasi, dan pengetahuan. Semua komponen tersebut sudah menjadi suatu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.